Baik, kemudian al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, dibuka di kitabnya di halaman 8, yaitu makna ilmu al-aqidah wa mawdu'uhu, apa makna dari ilmu akidah dan apa tema pokok yang dibahas dalam ilmu akidah. Ilmu akidah, pengertiannya adalah huwa ilmun yabhathu fi masaili usuluddin al-ilmiyah, yaitu ilmu yang membahas tentang permasalahan-permasalahan usuluddin, fondasi-fondasi agama yang sifatnya al-ilmiyah, artinya berdasarkan ilmu. Ya. Wahia arkanul iman as-sittah. Ini bedanya ilmu fikih dan ilmu akidah ya. Kalau ilmu fikih itu permasalahan al-amaliyah. Kalau ilmu akidah itu permasalahan al-ilmiyah. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan saya meyakini, saya mempercayai, itu ilmu akidah. Ya, tapi kalau kita katakan cara sholat yang benar itu begini-begini, ini rukun, ini syarat, nah itu biasanya permasalahan fikih. Nah, ini halal haram, ya, ini mubah makruh, ya, hukum taklif yang 5 itu permasalahan fikih. Tapi kalau masalah akidah itu kita ngomongnya sahih al khata, ya, hak atau batil. Yaitu apa saja ya usuluddin al-ilmiyah tadi, ya, pondasi-pondasi agama tadi, wahia arkanul iman as-sittah, ya, permasalahan rukun iman yang 6. Jadi ilmu akidah apapun atau kitab-kitab akidah apapun pasti dia membahas ya rukun iman, ya, kitab apapun atau bukan tentang masalah akidah. Misalkan kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah, nah, itu membahas tentang rukun iman dulu, ya. Kemudian misalkan Syarhus Sunnah, ini rukun iman, ya. Nah, was-sahabah, begitu juga ya berkaitan dengan sahabat. Bagaimana keyakinan kita terhadap para sahabat. Wal imamah, berkaitan dengan imamah, khilafah masuk ke situ. Wa mulhaqatuha, ya, dan ya hal-hal yang sifatnya tambahan. Waraddu 'alal mukhalifina fiha, dan bantahan kepada orang-orang yang menyelisihinya. Inilah yang dibahas dalam ilmu akidah ya. Ilmu akidah membahas rukun iman yang 6, keyakinan terhadap para sahabat, apa itu imamah, kemudian perincian-perinciannya, dan bantahan kepada golongan-golongan yang sesat. Nah, itu pengertian ilmu akidah. Kemudian maudu'at, apa saja yang dipelajari dalam ilmu akidah atau ilmu i'tiqad? Yang pertama, muqaddimatun fi ilmil akidah, yaitu kita mempelajari muqaddimah ilmu akidah. Ya, muqaddimahnya banyak. Apa kita pelajari muqaddimahnya? Mafhum ahli sunnah. Yang mana sebenarnya makan ahli sunnah? Wa khaswaisum, dan apa karakteristik dan ciri-ciri ahli sunnah? Wa masdarut talaqi indahum, dan apa sumber talaqi mereka? Mereka ngambil dalil dari mana? Wa manhajuhum fil istidlal, dan bagaimana mereka ngambil dalil? Istidlalnya bagaimana? Nah, jadi kalau kita ingin mengenali ahli sunnah, ya kita harus pertama tahu karakteristiknya, kemudian sumber pengambilan dalil mereka dari mana dan bagaimana mereka mengambil dalil. Ya, kalau ditanya golongan-golongan yang sesat itu mereka bilang ya ngambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah juga. Ya, tapi istidlalnya gimana? Itu pembedanya. Nah, jadi kitab yang sedang kita bahas ini adalah kitab yang berada di poin pertama ini. Muqaddimat fi ilmil aqidah. Ya, kita akan belajar nanti pengertian al-sunnah. Belum kita masuk ke rukun iman. Ya, itu yang poin yang kedua, al-imanu billah wa raddu 'alal mukhalifin. Nah, poin yang kedua yang dibahas dalam ilmu akidah adalah tentang keimanan kepada Allah dan bantahan kepada orang-orang yang menyelisihinya. Wa yadkhulu fihi al-uluhiyyah wa rububiyyah wal asma' was sifat. Maka dalam rukun iman yang pertama ini atau poin yang kedua ini kita akan membahas tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma' was sifat. Ya. Nah, ya, dari antum lihat di sini berarti di mana posisi kitab-kitab di salah satu usul akidah wasitiyah itu dibandingkan dengan bangunan akidah itu kecil sekali gitu. Nah, tapi kecil tapi yang paling menentukan. Dan yang ketiga al-imanu bil malaika alaihimussalam wa radu al mukharifin. Ya, apa yang dimaksud dengan beriman kepada para malaikat? Konsekuensi dari beriman kepada para malaikat itu apa? Dan bantahan kepada orang-orang yang menyelisihi keberadaan mereka. Nah, kemudian yang keempat al-iman bil kutub, ya, waraddu 'alal mukhalifin wa yadkhulu fiha ya dimnan karamatil auliya wa khawariqish syaitan. Iman terhadap kitab-kitab masuk di sini pembahasan tentang ya karomah-karomah para wali,
ya, kemudian ya khawarik asyaiton itu hal-hal di luar nalar yang dilakukan oleh syaitan. Ada orang bisa terbang, misalkan bisa jalan atas air. Nah, yang seperti ini ya gimana kita menyikapinya, ya, itu dibahas di dalam poin yang keempat ini. Kemudian yang kelima, di antara modul ilmu akidah adalah al-imanu bir rusul alaihi wassalatu wassalam wa raddu alal mukhalifin. Perhatikan di sini. Ya, selalu rukun iman itu tidak sempurna kalau kita mempelajari hanya rukun iman itu saja, tapi juga kita harus mempelajari bantahan kepada orang yang menyelisihinya. Artinya, kalau antum belajar apa itu tauhid, tidak sempurna kalau antum tidak pelajari apa itu syirik. Kalau antum mempelajari apa itu sunnah, tidak akan sempurna kalau antum tidak memahami apa itu bid'ah. Ya. Jadi, apa itu al-iman bir rasul tidak akan sempurna sampai setelahnya antum mempelajari bantahan atau cara membantah orang-orang yang menyelisihinya. Gitu. Jadi, antum harus belajar yang dua kutubnya, kutub positif dan negatifnya, ya, materi dan anti materinya. Baik. Wa yadkhulu fiha dimnan masaili alam al-jin. Ya, masuk pembahasan ini juga nanti pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan alamnya jin. Ya, bagaimana keyakinan kita terhadap jin, ya. Bagaimana keyakinan kita terhadap hantu-hantu misalkan, ya. Yang pocong, kuntilanak, itu gimana kita menyikapinya. Nah, itu dibahas di dalam poin yang ke-6 ini. 6. Baik. Ya, poin yang kelima ya. Poin yang ke-6, al-imanu bil yaumil akhir wa raddu 'alal mukhalifin. Ya, itu beriman kepada yaumil akhir dan bantahan kepada orang-orang yang menyelisihinya. Yang ketujuh, al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wa raddu 'alal mukhalifin. Ini yang paling banyak terjadi kontemporer banyak ini. Beriman terhadap takdir baik dan buruknya dan bantahan kepada orang-orang yang menyelisihinya. Yang kedelapan, masailus sahabat radhiyallahu anhum wa alal bait wa raddu 'alal mukhalifin. Permasalahan yang berkaitan dengan ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan alul bait dan bantahan kepada orang-orang yang menyelisihi. Dan yang kesembilan, masailul imamah wa raddu 'alal mukhalifin. Permasalahan yang berkaitan dengan imamah, ya, kepemimpinan, ya, khilafah, ya, dan bagaimana membantah orang-orang yang menyelisihinya. Kemudian yang ke-10, masailul asma'i wal ahkam, ya, dalam penamaan dan hukum-hukum. Misalkan apa hukum kita menamakan orang dengan kafir, ahlul bidah, ya, ahlul kabair, boleh nggak kita memanggil orang dengan ya kafir, misalkan ya ahlul bidah, misalkan. Nah, jadi di permasalahan ini nanti kita akan bahas apa pengertian iman, ya, wa ziyadatuhu wa nuqsanuhu, bertambah dan berkurangnya iman dan pengecualiannya, wa takfir, apa aturan-aturan dalam mengkafirkan orang lain, tabdi dalam membid'ahkan orang lain, tafsik dalam memfasikkan seseorang lain, wa ahlul kabair dan dalam menisbatkan gelar ahlul kabair kepada seseorang. Jadi ada duabit-duabitnya, ada aturan-aturannya, tidak sembarangan. Antum kafir, antum ahlul bidah, antum fasik, antum kabair, ahlul kabair, sebagainya, tidak seperti itu. Ada aturan-aturannya yang ketat sekali. Waraddu 'alal mukhalifina fiha, begitu juga bantahan kepada orang-orang yang menyelisihinya, artinya orang-orang yang tidak memperdulikan duabit-duabit dalam masalah takfir dan tabdi serta yang lainnya. Baik. Itu dia al-mas'alatu ar-rabi'ah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya al-mas'alatu al-khamisah, al-asma allati utliqat 'alal aqidah. Nama-nama lain dari ilmu akidah itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud apa nama lain dari ilmu akidah dan sebagainya? Itu insyaallah taala kita akan ambil di al-mas'alah al-khamisah. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.